Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Muhammad Aulia Ramadan, Nur Anissa, Nur Fitriah, Novi Lailatul Fauzia, Nur Laila, Olia Rahmariana, Putri Saadatul Jannah, Regina Putri Amalia, Siti Maisarah, Siti Rahmah, dan Zulfa Dinda Salsabila. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal, mulai dari mulut sampai anus, adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Usus besar. Usus besar atau kolon adalah salah satu organ pencernaan yang merupakan lanjutan dari usus halus. Fungsi utama dari usus besar adalah untuk melakukan penyerapan makanan yang tidak mampu diserap di usus besar, serta menyerap air dan garam sehingga dapat mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Melalui penyerapan air tersebut, usus besar juga berperan dalam membentuk konsistensi feses, cair atau padat. Sisa dari makanan yang melewati usus besar akan berakhir di bagian rektum yang merupakan muara dari usus besar atau anus. Struktur usus besar. Secara garis besar, usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus dan sebagian besar organ pencernaan lainnya. Struktur usus besar disusun oleh 4 dinding berikut. Yang pertama, lapisan serosa. Merupakan lapisan terluar yang terdiri atas pembuluh darah, limfe, dan saraf. Lapisan serosa pada usus besar berupa jaringan ikat yang ditutupi oleh peritoneum visceral. 2. Lapisan otot. Lapisan otot pada usus besar merupakan lapisan otot polos yang bekerja tanpa kita sadari. Terdapat 2 jenis serabut otot, yaitu serabut otot longitudinal atau memanjang, dan serabut otot sirkuler atau melingkar. Kombinasi dari kontraksi kedua jenis otot ini akan menghasilkan gerakan peristaltik usus yang berfungsi untuk memecah makanan serta membawanya ke organ pencernaan selanjutnya. 3. Lapisan submukosa. Berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Pembuluh darah di lapisan ini memegang peranan penting dalam mengedarkan makanan yang diserap. 4. Lapisan mukosa. Lapisan mukosa disusun oleh sel epitel sederhana dan jaringan ikat tipis. Lapisan mukosa memiliki sel goblet yang dapat menghasilkan lendir. Lendir ini merupakan sekresi dari seluruh kelenjar yang terdapat di usus besar. Bagian-bagian usus besar. Yang pertama, sekum. Sekum merupakan bagian pertama dari usus besar yang bentuknya seperti kantong dan terbentuk dari gabungan bagian terakhir usus halus atau ileum dengan bagian pertama usus besar. Fungsi utama dari kantong ini ialah untuk melakukan penyerapan nutrisi yang tidak diserap di usus. 2. Kolon. Merupakan bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kolon ascendent. Kolon ascendent merupakan kolon yang berbentuk vertikal dan memanjang ke atas dimulai dari dasar perut kanan sampai ke hati. Kolon ascendent merupakan bagian awal dari usus besar. Fungsi utama dari kolon ascendent adalah untuk menyerap makanan yang belum terserap di usus halus. 2. Kolon transversum. Kolon transversum merupakan lanjutan dari kolon ascendent dengan bentuk horizontal. Kolon transversum melekat pada perut. Jaringan yang bertugas untuk menopang perlekatan ini disebut jaringan omentum. Fungsi utama dari kolon transversum adalah untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu memadatkan feses. 3.
Kolon descendant. Kolon descendant merupakan lanjutan dari kolon transversum yang bergerak memanjang ke bawah dan berakhir di kolon sigmoid. Kolon descendant berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara dan membantu menyesuaikan kepadatan feses. 4. Kolon sigmoid. Kolon sigmoid adalah lanjutan dari kolon descendant, berukuran pendek dan berbentuk seperti huruf S. Kolon sigmoid terletak di sisi kiri bawah perut. Kolon sigmoid memiliki jaringan otot kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya, yaitu untuk menekan feses agar menuju ke rektum. Fungsi usus besar. 1. Menyerap cairan dan garam dari makanan yang telah melalui usus besar. 2. Untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit melalui penyerapan air dalam saluran pencernaan. 3. Sebagai tempat diproduksinya vitamin K yang berfungsi sebagai salah satu komponen pembekuan darah. 4. Melindungi saluran pencernaan dari infeksi bakteri dengan lendirnya. 5. Menyeimbangkan pH makanan dengan cara menghasilkan larutan alkali dan terdapat bakteri yang memproduksi lemak sehingga keasaman makanan dapat dinetralisir. 6. Tempat penyimpanan limbah dan pengeluaran kotoran yang tidak diperlukan oleh tubuh. Rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus halus dengan struktur lapisan mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah. Fungsi utama dari rektum adalah tempat penyimpanan sementara feses yang kemudian akan disekresikan keluar melalui anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Bagian-bagian rektum. 1. Rectosigmoid junction, menandai pembagian antara kolon sigmoid dan kanal dubur yang hampir sejajar dengan ascending dan descending kolon. 2. Ampula dubur, titik di mana kanal dubur mencapai dilatasi maksimum, menandai awal dari struktur khusus ini, yang berfungsi sebagai reservoir jangka pendek untuk kotoran sebelum buang air besar. 3. Cincin anorektal, seiring dengan otot puborectalis. Bagian atas sphincter eksternal dan internal juga berkontribusi terhadap fungsi struktur, yaitu pencegahan dan pengendalian tinja sampai sengaja dihapus. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus yang juga sering disebut dengan dubur ialah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka atau tertutup anus diatur oleh otot sphincter. Bagian-bagian anus. 1. Anal canal atau kanalis anal merupakan sebuah saluran dengan panjang sekitar 4 cm yang dikelilingi oleh sphincter anus. Bagian atasnya dilapisi oleh mukosa glandular rektal. Fungsi kanal merupakan sebagai penghubung antara rektum dengan bagian luar tubuh. 2. Rektum. Rektum sebenarnya merupakan organ yang berbeda dengan anus. Rektum merupakan ruangan dengan panjang sekitar 12-15 cm yang terletak setelah kolon atau usus besar. Fungsi rektum ialah untuk menampung feses sementara. Ketika rektum sudah penuh, maka dinding rektum akan memberikan impuls atau rangsangan ke otak, sehingga timbul keinginan untuk buang air besar atau defekasi. 3. Sphincter anal internal merupakan jaringan otot polos yang mengelilingi 2,5 cm bagian kalis anal. Sphincter anal internal mempunyai ketebalan sekitar 5 mm karena disusun oleh serat otot polos. Maka kerja dari sphincter ini berlangsung secara tidak sadar dan tidak dapat dikontrol. Fungsi dari sphincter anal internal ialah untuk mengatur pengeluaran feses saat buang air besar agar feses tidak kembali masuk ke usus. 4. Sphincter anal eksternal merupakan jaringan otot rangka atau lurik berbentuk elips yang melekat pada dinding anus. Panjangnya sekitar 8-10 cm. Fungsi dari sphincter anal eksternal ialah untuk membuka dan menutup kanalis anal. Karena disusun oleh otot rangka atau lurik, maka kerja dari sphincter ini adalah secara sadar. Otot inilah yang membuat kita bisa menahan proses defekasi atau buang air besar untuk sementara. 5. Pectinate line
merupakan garis yang berfungsi sebagai garis pembagi antara 2/3 atas dengan bagian sepertiga bawah, anus. Fungsi dari pectinet line termasuk penting karena bagian yang dipisahkan olehnya membuatnya struktur dan fungsi yang berbeda. 6. Kolom anal, sering disebut dengan kolom Morgagni, ialah beberapa lipatan membran mukosa dan serat otot. Nama Morgagni diambil dari penemunya, yaitu Giovanni Battista Morgagni. Fungsi dari kolom anal ialah sebagai pembatas dinding anus. Fungsi anus. 1. Untuk melakukan proses defekasi. Defekasi ialah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut ialah otot sphincter. 2. Mengatur keluarnya feses. 3. Menahan BAB di saat tertentu. Jadi, kesimpulan dari proses pencernaan yang terjadi di usus besar, rektum, dan anus adalah sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan terjadi penyerapan kembali oleh usus besar. Lalu, kemudian akan menuju ke bagian rektum di mana sisa makanan tadi akan berubah menjadi feses dan disimpan terlebih dahulu di bagian rektum tersebut. Setelah itu, akan terjadi rangsangan pada saraf untuk mengirim sinyal ke otak untuk menentukan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah mendapat persetujuan dari otak, maka feses tersebut akan keluar melalui anus. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai proses pencernaan bisa disimak di video berikut ini. Usus besar juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak, usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya, omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang, di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, tara, feses keluar. Saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi, ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Demikian dari kelompok 3. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.